Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membuat video mengenai konseling keluarga yang mana untuk memenuhi tugas kuliah saya, tugas ujian akhir semester saya yang mana diampu oleh dosen kami Ibu Suci Habibah MPD. Berikut videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Bu, Pak. Silakan duduk, Pak. Baik, bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini benar dengan Ibu keluarganya Ibu Amel, Bapak Yuryanto yang sebelumnya menghubungi Sarul untuk berkonsultasi sama Sarul. Iya benar. Jadi kalau boleh tahu, Bapak Orianto sebelumnya kegiatan sehari-harinya apa, Pak, biasanya? Iya, jadi kegiatan saya Pak, saya bekerja di PT yang dekat sini Pak, yang nggak jauh dari rumah Bapak nih. Jadi saya bekerja di sana. Oh gitu. Jadi cukup padat lah kegiatan Bapak ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu apa kegiatan adik sehari-harinya? Kalau saya Pak, alhamdulillah udah selesai kuliah kan Pak. Tapi alhamdulillah saya sudah bekerja di kantor perusahaan gitu Pak. Oh gitu. Jadi sebelumnya kalau Bapak boleh tahu, adik kuliahnya di mana, jurusan apa? Gitu? Oh, saya kuliah di Winsuska Pak. Winsuska? Iya, jurusan manajemen Pak. Manajemen. Selanjutnya kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari dari Ibu Amil itu apa ya, Bu? Kalau saya sih cuma bisnis kecil-kecilan Pak. Karena di sini Ibu Amel sama keluarga Bapak, adik menemui saya untuk konseling di sini dalam permasalahan keluarga Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin tahu juga gitu, apakah dari keluarga Ibu ini udah pernah dikonseling sebelumnya? Belum pernah. Oh gitu. Jadi boleh izinkan saya menjelaskan sedikit apa itu konseling gitu ya. Jadi sedikit saya ingin menyampaikan bahwa konseling itu adalah proses pemberian informasi gitu dalam pemberian bantuan yang dilakukan oleh para ahli. Jadi di sini saya sebagai konselornya gitu, yang profesional gitu, yang mana memberikan bantuan kepada ibu yang membutuhkan gitu, yang mana di sini keluarga ibu lah menjadi kliennya gitu. Nah, jadi nanti silakan kepada ibu, bapak, juga adik itu menceritakan semua permasalahan yang keluarga ibu hadapi gitu secara terbuka saja ya. Jadi di sini tidak perlu khawatir, tidak perlu masalah gitu. Yang bapak sampaikan insya Allah aman gitu. Jadi saya harapkan dalam menyampaikan permasalahan yang dialami gitu. Jadi saya ingatkan sekali lagi di sini, bagaimanapun permasalahan rahasia yang adik-adik, ibu dan bapak sampaikan insya Allah aman, dan ini menjadi rahasia bagi saya gitu, dan tidak saya umbarkan atau saya publikasikan gitu. Jadi, dan selanjutnya dalam proses konseling ini, di sini saya cuma sebagai penengah gitu, sebagai pemberi nasihat, sebagai pemberi motivasi, pemberi jalan keluarnya. Tapi di sini dari pihak keluarga lah yang macam mana, yang bagaimana cara menanggapinya, bagaimana cara mengentaskan masalah tersebut. Jadi di sini saya sebagai jalan untuk memberikan semuanya, tapi tidak untuk menentaskan semua masalahnya, tidak. Tapi dari sini keluarga lah ya yang berpihak gitu. Apakah ibu, adik sama bapak bisa memahami? Bisa. Jadi sekarang coba bapak, ibu bicarakan apa masalah yang ibu alami, bapak alami sekarang ini mengenai permasalahan tersebut. Oke, jadi permasalahan kami itu Pak berada di anak saya Pak. Nah, anak saya ini udah dipinang 3 orang. Oh gitu. Nah, karena udah 3 itu kan Pak, jadi dalam keluarga kami itu kalau misalnya udah 3 itu habis ditolak lagi, itu tuh nanti jadi kayak pamali gitu. Iya pamali Iya, Pak, jadi pamali. Nah makanya itu
tiganya ini saya suruh terima aja Pak. Nah setelah saya terima, pas hari H mau menikahnya tuh anak saya kabur Pak. Oh gitu ceritanya. Jadi kalau boleh tahu cerita dari Bapak bagaimana? Apakah benar apa yang dibicarakan oleh Pak istri Bapak mengenai hal tersebut dari anak Bapak? Iya Pak, ya benar. Sebelumnya akhir-akhir ini dari segi perilaku mungkin sudah berubah karena mungkin merasa itu bukan pilihannya Pak. Jadi berbeda dengan sebelumnya Bu. Oh gitu. Jadi akhir-akhir ini apa yang ibu lihat, bapak lihat dari perubahan baik itu dari tingkah laku anak bapak, perilakunya, terus caranya di rumah itu udah berbeda dari sebelumnya gitu. Iya. Jadi bapak ingin bertanya apakah benar Yasmin apa yang telah disampaikan kedua orang tuanya mengenai hal tersebut? Benar Pak. Soalnya saya tidak mencintai pasangan saya tuh. Soalnya saya sudah punya pacaran Pak. Saya udah berkomitmen sama pacar saya. Jadi orang tua saya nih memaksa saya untuk menikah dengan seseorang tuh. Jadi saya tidak ingin lah Pak nikah di sesuatu yang dipaksakan orang tua saya. Kamu harus mau, kalau tidak mau nanti saya tidak anggap kamu sebagai anaknya. Jadi Pak, saya mengambil keputusan diri untuk kabur aja dari pernikahan tersebut Pak. Soalnya saya udah berkomitmen dengan pacar saya akan menikah dengan pacar saya Pak. Oh gitu. Jadi masalahnya karena ini yang ketiga kali datang ke anak, jadi langsung karena ibu persepsi beranggapan takutnya pamali gitu kan. Takutnya tidak ada lagi yang mau sama anak ibu, jadi langsung dari pihak keluarga menerimanya gitu tanpa menanyakan ke anaknya dulu gitu apakah mau atau tidak gitu. Jadi pas hari hanya datang, Yasminnya, anaknya Yasmin namanya tadi ya, jadi anak Yasmin lari dari rumah karena nggak mau dengan pria tersebut karena bukan pilihan hatinya gitu ya. Nah jadi kalau boleh bapak tahu ya, alasannya Yasmin kabur dari rumah tuh kenapa gitu? Apakah karena kemauan sendiri atau disuruh sama pacar sebelumnya gitu, atau memang dihasut sama temannya gitu, jadi meyakinkan Yasmin untuk kabur, padahal itu memang momen-momen yang sangat ditunggu-tunggu gitu, dipinang orang, dilamar orang gitu. Apa alasan? Jadi Pak, Yasmin kabur tuh dari pernikahan Yasmin tuh yang pertama atas kemauan sendiri. Yang kedua, Yasmin udah berjanji dengan pasangan Yasmin bahwa kami akan menikah, berkomitmen. Jadi Yasmin kabur tuh pertama atas kemauan Yasmin sendiri. Yang kedua, ini bukan pacar Yasmin sendiri, soalnya Yasmin udah berjanji dan ingat apa kata-kata dia, maksudnya kita berkomitmen satu sama lain Pak. Dari teman lain nggak ada, cuma kemauan Yasmin sendiri aja Pak. Oh gitu. Jadi dari Yasminnya memang udah kuat untuk yakin gitu Iya, untuk Pak. dia gitu. Jadi karena salahnya tadi pendapat dari orang tuanya gitu, jadi meyakinkan juga Yasmin. Jadi tidak di sini tidak ada hasutan dari teman atau apa, semuanya tidak kan. Jadi kalau boleh bapak tahu ya, Yasmin udah berkomitmen sudah berapa lama gitu berkomitmen sama laki-laki pilihannya? Oh, udah lebih dari 2 tahun Pak. Udah 2 tahun. Iya. Berarti udah lama juga dari awal kuliah gitu ya. Iya. Ada tadi orang tuanya bilang kan kalau Yasmin tadi kabur pas di Pinang gitu. Jadi kalau boleh bapak tahu Yasmin itu kaburnya kemana gitu? Pokoknya Yasmin kabur Pak ya, dari jauh dari rumah dan jauh dari halayak ramai supaya orang tua Yasmin tidak bisa menghubungi Yasmin Pak. Oh gitu. Jadi bagaimana pula tergerak hati Yasmin mau pulang ke rumah gitu dalam keadaan keadaan bermasalah gitu? Sebelum itu hati Yasmin belum tergerak untuk pulang Pak. Yasmin berkomunikasi dulu dengan laki-laki yang berkomitmen dengan Yasmin. Apakah betul dia ingin dengan Yasmin? Soalnya kami udah berjanji komitmen kan Pak. Jadi nggak lama setelah itu kami berkomunikasi, kami jumpa di suatu tempat. Di situ Yasmin tanya, betul nih ingin mau menang Yasmin? Soalnya Yasmin sudah lama nunggu nih, udah 2 tahun lebih kata Yasmin. Iya, aku janji katanya. Dan setelah itu Pak, berpikir Yasmin lagi, tergeraklah Yasmin untuk pulang, untuk memohon kepada orang tua Yasmin, minta maaf kepada dia bahwasannya Yasmin udah membuat malu keluarga besar. Mudah-mudahan, dan di situ pun Yasmin juga minta izin Pak, mohon restui Yasmin dengan laki tersebut. Mudah-mudahan Yasmin juga berdoa orang tua Yasmin tergerak hatinya untuk merestui kami berdua Pak. Oh gitu. Tadi udah kabur Yasmin, itu kalau boleh tahu kapan Yasmin sampai di rumah pulang ke rumah?
Yasmin sampai di rumah ada 2 minggu yang lalu Pak, tapi Yasmin belum bilang sama orang tua Yasmin bahwa Yasmin udah di rumah. Yasmin sengaja kunci kamar dari dalam Pak. Itu apakah sebelumnya orang tua Yasmin udah mengetahui hal tersebut? Sepertinya seperti Yasmin ini sekarang kan memiliki laki-laki, sebelumnya sampai orang tua Yasmin menjodohkan sama laki-laki lain gitu. Apakah sudah tahu sebelumnya dengan laki-laki pilihan Yasmin gitu? Belum Pak. Ya kan tadi awalnya kita kan belum tahu nih ceritanya Pak. Jadi kan setelah kita tahu, menurut Bapak ini bagaimana nih solusi dari anak kita yang mengalami semacam permasalahan seperti ini agar dia bisa keluar dari masalah yang dihadapi sekarang? Oh iya Pak. Jadi di sini mengizinkan memberikan saran menurut pendapat saya dari banyaknya tadi permasalahan yang telah disampaikan, baik itu dari Ibu Amel, Bapak sama anaknya sendiri juga Yasmin. Jadi dapat saya beri simpulan yang mana kalau bisa pertama itu Yasmin minta maaf dulu sama kedua orang tuanya gitu. Kenapa sebelumnya Yasmin tidak memberitahukan kepada kedua orang tuanya mengenai hal tersebut gitu. Yang mana Yasmin ini sudah memiliki sudah berkomitmen sama laki-laki yang mana pujaan hati Yasmin lah ya gitu. Jadi kalau bisa minta maaf sama orang tuanya dulu gitu atas kesalahan tersebut gitu. Karena soalnya udah banyak yang tahu mengenai hal ini gitu. Mungkin masyarakat lain, tetangga juga udah mengetahuinya gitu kan. Selanjutnya yang kedua tuh menurut saya Pak Bu, coba Yasmin anak suruh yang punya anak Yasmin ini laki-laki tadi untuk datang temui ibu sama ayahnya, orang tuanya itu biar enak gitu jalan ke depannya bagaimana, apakah direstui atau tidak. Kalau memang kedua orang tuanya mengizinkan demi kebahagiaan Yasmin, ya insyaallah semuanya akan terselesaikan dengan baik. Itu kalau menurut pendapat Sarul. Jadi silakanlah Yasmin untuk bermaafan lah sama ibunya sama bapaknya terhadap permasalahan tersebut gitu. Karena mungkin dari awal karena orang tuanya tidak tahu gitu, jadi sampai orang tuanya berpendapat seperti itu, jadi langsung aja karena anaknya udah dilamar sama orang lain, jadi nggak enak kalau ditolak gitu. Mungkin sesuai juga dengan hati orang tuanya. Jadi karena udah tahu keadaan sekarang, permasalahan sekarang, dan alhamdulillah sudah dapat solusi yang terbaik, mulailah Yasmin meminta maaf sama ibunya. Baik Pak. Bu, sebelumnya saya minta maaf ya Bu, soalnya udah buat keluarga malu, kabur dari pernikahan, apalagi pernikahan itu biayanya besar. Yasmin memilih kabur itu memang kemauan Yasmin sendiri Bu, tapi Yasmin nggak pengen nikah sama pasangan nggak Yasmin cintai Bu. Apakah Ibu mau memaafkan Yasmin? Ya saya mau, tapi jangan diulangi lagi ya Nak. Iya Bu, Yasmin minta maaf ya Bu. Dan Bapak, kepada Bapak Yasmin juga minta maaf ya Pak dari buat malu keluarga besar. Apakah Bapak mau memaafkan Yasmin? Semoga tidak terjadi lagi permasalahan seperti ini ya. Kalau memang si pasangannya serius, sini jumpai kami sebagai orang tua di sini. Baik Pak. Baik, jadi mungkin permasalahan ini udah sangat cukup banyak bisa memberikan kontribusi kepada dari pihak keluarga. Mungkin bagaimana Bu, apakah udah sesuai atau udah bisa menerima dari hasil konseling yang dilakukan pada hari ini? Alhamdulillah sudah bisa Pak, karena dengan konseling ini kan saya jadi tahu alasan anak saya itu kabur karena apa gitu. Nah kalau misalnya nggak konseling kan saya cuma tahu dia tuh kabur, habis itu cuma datang di rumah, habis itu cuma diam-diam aja. Iya, jadi gitu kalau pesan nasihat dari Bapak untuk Yasmin, memang salah juga apa yang dilakukan sama anak Yasmin ya. Kalau bisa jangan diulangi lagi. Kalau memang udah serius sama satu laki-laki, coba kabari orang tuanya. Orang tua insya Allah akan terbuka hati kalau memang itu yang terbaik untuk Yasmin gitu. Coba sampaikan baik-baik. Kalau memang udah yakin, langsung
minta restu sama orang tuanya, bawa laki-laki tersebut pilihan hati Yasmin, sampaikan baik-baik itu ya nak. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak atas usulan saya Pak. Baiklah. Baik, Ibu Amel, Yasmin sama Bapak, apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai hasil konseling kita pada hari ini? Sudah tidak. Alhamdulillah sudah Berarti sudah cukup. tahan Pak. Baik, mungkin saya dari diri saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang banyak kata-kata yang kurang dalam penyampaian saya gitu. Jadi saya harap ini menjadi sebuah aset untuk kedepannya yang lebih baik lagi gitu. Jadi mungkin sekian dari saya sudahi dulu konseling kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin banget Ya ya Pak. Pak, ya Pak.